Jangan kamu pasang wajah yang cemburu. Nanti bila dia datang menemui aku, maka cepat-cepat kamu ngumpet dulu. Kan aku sudah pernah bilang pacarku bukan cuma kamu saja. Ku mempunyai dua hati yang tak bisa untuk ku tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Minggu 21 Maret 2021. Hari libur ya buat PNS, buat petani nggak libur. Oke, untuk pagi hari ini saya masih di rumah ya mestinya sebagai the farmer atau petani ya, nanti ke kebun ya. Apalagi minggu begini buat kita adalah kesempatan anak-anak juga ada nanti. Untuk pagi hari ini kita sambil ngopi biasa ya, kita bagi-bagi pemahaman ataupun pengetahuan sekitar wilayah budidaya porang ya. Sekarang kita akan bicarakan yaitu masalah penggalian umbi dan juga katak yang memang sudah copot dari batang ya. Akan tetapi ini kita ulang soalnya barangkali waktu itu kita belum jelas dan juga ada yang masih belum paham gitu. Sebetulnya kenapa kita harus ada perlakuannya, ada perlakuan khusus untuk umbi porang dan juga katak porang. Itu adalah untuk bibit ya. Jelas kalau masalah katak yaitu untuk bibit, katak itu untuk bibit. Pokoknya katak tidak bisa dikonsumsi oleh siapapun, oleh negara manapun, belum ada ya. Sampai saat ini adalah katak yaitu untuk bibit. Lain dengan umbi. Kalau umbi memang untuk bibit juga, untuk konsumsi juga ya. Oke. Tapi untuk katak spesial, katak dan spora adalah untuk bibit. Maka sebetulnya kalau orang tanya, bibit porang itu apa sih? Ya, spora dan katak. Kalau masalah umbi itu adalah alternatif. Kenapa alternatif? Ketika orang pengen satu musim panen, ya mestinya kita tanam yang sebesar ini paling tidak kan? Ya nggak? Terus yang ini juga kategori ini masih bisa seperti itu. Maka kenapa orang ada yang tanam umbi? Itu ada sebetulnya alternatif. Umbi itu bukan spesifik bibit ya. Spesifik bibit adalah katak dan spora untuk porang ya. Oke. Kemudian ada yang masih bertanya, sebetulnya apakah memang tidak boleh begitu porang itu ripah? Contohnya di bulan Mei atau bulan-bulan sekarang yang sudah ripah. Ripah dalam arti mati ya. Dalam arti porang itu sudah tidak bisa tumbuh tunas lagi, kemudian dia sudah off lah, sudah berhenti. Nah, itu sudah boleh diambil. Ya, artinya boleh. Memang harusnya ini yang terbaik dan simpel sebetulnya ya, ketika kita isanya memanen itu adalah nanti setelah ripah, 2 bulan setelah ripah lah, 2 bulan setelah ripah paling tidak. Jadi biarkan dulu di dalam tanah untuk menghilangkan akar sebetulnya ya, menghilangkan akar. Seperti ini kan sudah hilang akar nih, ini berarti udah. Nah, kalau ketika baru ripah kemudian digali, itu memang akarnya banyak. Akan tetapi itu sebetulnya bukan termasuk tidak boleh ya. Untuk bibit pun boleh, sebetulnya boleh. Asal kita tahu rahasia untuk perawatannya. Karena sebetulnya kalau kita memang mau buka rahasianya ya, yang dikhawatirkan itu adalah benturan. Ketika bibit
ini belum tua, belum kelihatan tua seperti ini masih belum tua bener ya. Tapi kalau yang ini tuh sudah termasuk tua ini. Tua alami ya. Padahal ini waktu diambil ya sama aja seperti ini warnanya. Tuh. Ya. Jadi kenapa didiamkan dulu paling tidak 1 atau 2 bulan setelah ripah, baru nanti digali. Nah, itu adalah untuk menghilangkan akar. Jangan seperti ini ya. Ini kan masih jembrong nih. Nah, ini waktu itu ketika baru ripah saya gali. Emang sengaja karena di situ ada kendala. Jadi untuk penggalian yang istilahnya awal itu adalah karena sesuatu. Satu, karena memang mungkin dibutuhkan untuk butuh uang ya. Kemudian kita ada yang mau beli, kita gali, kemudian jual. Nah, kedua mungkin di situ kita juga curiga apakah ini di dalamnya ada uret atau tidak. Kita gali kadang-kadang, oh ternyata bagus kan gitu. Jadi seperti itu. Akan tetapi ketika kita berbicara masalah apakah memang yang digali awal itu tidak bisa untuk bibit? Bisa. Asal kita paham apa itu namanya perlakuannya. Perlakuan untuk menuakan. Artinya tidak hindarkan dari benturan. Nah gitu. Maka kita kan hati-hati ya. Sedikit dibawa pulang kemudian taruh seperti ini. Ini nanti akan menua sendiri. Kemudian seperti itu. Dan di awal tadi kita di video di awal itu kita tayangkan beberapa kesana ya yang masih ada di dalam, yang termasuknya di polybag. Saya positifkan contoh ini di polybag ya karena di rumah gitu. Jadi padahal di sana juga di kebun kan banyak ya, tapi ketika di sini ya kita di polybag sama saja. Yang penting di sini skup kecil, di sana skup besar gitu. Yang inti ini adalah bahwa ketika kita digali awal, yang penting itu sudah ini ya, sudah kering. Nah, ini seperti ini udah kering nih. Ini bagus. Soalnya apa? Jadi ketika ini masih tersambung kuat, ininya belum kering. Ini kenapa dibawa waktu itu? Karena memang ini belum copot ya. Diangkat pun begini masih bisa gitu. Ini padahal kalau seperti ini dicabut udah gampang. Tapi kalau yang masih agak segar, agak menguning segar gitu, ini memang ini susah. Makanya kita bawa saja biar nanti pengembalian nutrisi berjalan kan gitu. Jadi di dalam tanah ataupun di luar tanah, ketika ini masih tersambung, ini masih ada pengembalian. Contoh seperti ini. Ini masih segar. Ini masih ada pengembalian. Maka sebaiknya kalau memang tidak ada kendala, ini biarkan. Ini biarkan sampai ini mengering, kemudian istilahnya nanti mengecil dan ini ada tinggal lubang ya. Nah, ini seperti ini nih. Ini sudah bagus untuk digali. Ini sudah bagus untuk digali. Kalau memang perlu, tidak usah menunggu nanti digali sekarang, sudah bagus itu. Ya, gitu. Seperti yang ini sudah ada lubang begini, ini sudah bagus. Ini siap untuk digali dan ini kalau digali pun tidak usah menunggu nanti. Yang penting kita perlakukan dengan baik, hindarkan dari benturan, kemudian nanti diangin-anginkan, kalau bisa sedikit dialamkan ya. Jadi artinya ada panas, ada hujan, gak apa-apa, biarkan sampai mereka itu menua sendiri ya gitu. Seperti ini juga tuh. Kemudian contoh ini ya. Ini sudah menua banget. Sudah tua. Ini bagus. Itu juga. Ini juga. Nah, ini adalah salah satu perlakuan untuk menyelamatkan mereka yang kita gali awal ya, yang kita gali awal.
Tuh, jadi seperti itu untuk umbi. Yaitu sebetulnya dari awal juga tidak apa-apa ya. Yang penting kita perlakukan dengan baik dan hindarkan dari benturan. Karena sebetulnya lah rahasia utama itu adalah mereka itu kalau masih muda, kulitnya masih muda, itu rawan terkena benturan. Pokoknya dorman pun ini, kalau kita banting kemudian agak bonyok, kesananya insya Allah dia busuk gitu. Jadi kebusukan itu adalah berawal dari benturan-benturan, kemudian misalnya kelembaban yang tidak sesuai kan gitu. Jadi penjamuran. Nah, ini untuk katak. Kenapa saya sebar di sini sebelum masuk ke fase kedua? Setelah ini nanti selesai sortir, berarti masuk ke karantina rak ya. Di sana saya di rak sudah ada. Yang ini nanti ke rak ya. Ini berarti sudah lolos ya. Sudah bagus semua. Sudah bagus ya. Ini termasuk yang satu onan ini. Ini yang besar-besar sana juga masih banyak. Di kebun juga masih banyak. Yang ini yang ini sudah rata-rata. Nah, ini di sini ya. Kita di sini ini termasuknya nanti ada yang tidak kuat. Seperti ini. Ini nanti saya obatin dulu. Kalau nanti tidak bisa diobatin berarti nanti pisahkan ke sana, kan itu. Nah, seperti ini. Ini sana juga ada. Nah, kemudian ini bagus ya. Tapi lihat ini tuh, ya kan? Nah, ini maka kenapa saya biarkan di sini dulu, biar kita tidak istilahnya merawat bibit yang tidak mampu untuk bertahan. Jadi sudah kita rawat lama-lama nanti malah tetap busuk, percuma kan begitu. Ketika di sini mereka tidak sanggup, tidak naik ke sini. Di sini nanti ada yang tidak kurang bagus, turunkan lagi, ini nanti naik ke karantina sana ke rak gitu. Jadi itulah fasenya. Maka untuk itu kenapa saya masih ini didiamkan di sini dan ini di sini. Itu ada fase. Kenapa? Karena saya buru-buru ambil ya. Sebetulnya kenapa ketika kita sarankan untuk biarkan di lahan, yaitu untuk seleksi alam. Ketika nanti kuat dengan seleksi alam tersebut, kita datang ke kebun masih utuh, kita ambil dan bawa ke rumah, itu sudah bagus kan. Tapi ketika kita ambil, begitu jatuh diambil, ya kita belum tahu kekuatan mereka itu ada nggak yang akan bertahan kan gitu setelah diseleksi alam. Kenapa? Ketika nanti ini memang tidak kuat, ketika dikarantina pun dengan beberapa waktu yang lama, dari bulan sekarang sampai istilahnya musim tanam, belum tentu sanggup kan begitu. Nah, maka dari itu biar kita nggak kecolongan terlalu banyak ke depannya, ketika kita sudah rawat, maka sekarang saya seleksi dulu. Seleksi alam, biarkan kuat enggak mereka. Ini sudah bagus. Ini bukan tidak dorman sebetulnya ya, semua dorman karena memang sudah jatuh dari pohonnya. Cuman ketika memang awal itu masih seperti ini ya. Seperti ini. Jadi belum seperti ini. Nah, ini udah beda kan ya. Udah beda. Kulitnya juga udah beda kan. Nah, itu. Ini sudah saya yakin bagus. Itu saudara-saudara. Makanya kenapa saya selalu ini diulang lagi ya, karena barangkali kemarin-kemarin ini belum begitu lengkap ya. Seperti ini, lihat ini. Nah, ini nampak ada jamur ya, jamur ya. Nah, ini kenapa? Ini bagus. Cuman ketika dia jatuh di situ ada penjamuran dari kelembaban yang amat sangat waktu itu, dan ada di situ ada daun-daun porang, akhirnya ada jamur dan ini jatuh ke situ membawa jamur. Ini kalau dibiarkan nanti akan menyebar ke sana kan begitu. Maka ini saya pisahkan dulu, nanti saya obati ya. Oke.
seperti itu saja. Jadi ketika kita membawa calon bibit dari kebun, yaitu kita harus juga paham dengan perlakuannya ya. Jadi memperlakukannya seperti apa biar nanti mereka jadi bibit yang bagus dan super. Karena semua ini saya ada di video, saya ada bilang katak tengah itu apakah memang katak super. Yang menurut saya yang super itu adalah yang sudah lolos masa dorman ya. Ini kan kita selalu bilang dorman. Apa sih dorman? Dorman itu adalah masa istirahat, masa pengeringan, masa tidur, masa bertapa dan sebagainya, monggo. Yang jelas dari ripah kemudian sampai ke musim tanam itu adalah masa dorman. Ketika mereka lolos saat itu masih bagus, itu namanya bibit dorman. Nah, seperti itu. Maka dari itu ini adalah sebetulnya sudah ripah, tapi untuk lolos ke masa dorman itu kita harus juga memberikan perlakuan sesuai karakter mereka ya, gitu. Jadi kita jangan mengesampingkan itu, jangan merasa ribet. Kalau mau merasa ribet, biarkan dulu di lahan. Ketika sudah mengering, kemudian baru diambil. Nah, katak super bukan katak tengah ya, tapi katak yang lolos masa dorman. Besar kalau tidak dorman atau tidak lolos masa dorman, busuk. Itu percuma, tidak bisa ditanam. Tapi yang kecil, katak pinggir, kalau mereka istilahnya memang benar-benar ripah kemudian lolos masa dorman, insya Allah akan lebih baik. Seperti ini, lihat contoh. Ini adalah yang dorman, bukan dorman, ripah fusarium ini. Jadi dia mati tapi karena fusarium. Waktu itu kataknya masih kecil, kemudian saya ambil batangnya, kemudian simpan, dan ini semakin membesar seperti ini. Ini nanti akan jadi uji coba saya ditanam musim depan itu bagaimana. Ya, gitu. Jadi sekali lagi untuk masalah katak super bukan berarti katak tengah. Karena super adalah kualitas. Kualitas itu adalah ditandai dengan lolos masa dorman. Begitu. Jadi ketika sekarang, kalau kita sih gampang ya, ini kita banyak katak tengah ini, seperti semacam ini katak tengah ini. Emang super. Karena memang mereka itu teruji ya. Ketika katak mini itu, kenapa katak mini ini seperti ini bagus-bagus? Ketika tumbuh mereka seringnya banyak gulma. Ketika ini jatuh tertimbun, terhalang gulma, kemudian ketika kita nyangin gulma baru ketemu sudah bagus. Maka tidak usah perlakuan ribet ya. Karena apa? Karena mereka sudah kering dari sana gitu. Jadi artinya katak super adalah katak yang lolos masa dorman. Semualah, enggak pinggir, enggak tengah gitu. Soalnya nanti percuma lah seperti gampang gini. Ini katak pinggir. Ini ripah kemudian lolos masa dorman. Kemudian ini katanya tidak super. Loh, sementara kan ini mah ya, apa bedanya? Kalau mereka sama-sama bisa ditanam, dan saya yakin yang sebesar ini dengan sebesar ini, tunas akan besar ini. Coba nanti. Maka untuk ke depan saya udah ada ini nanti untuk katak pinggir, dan untuk katak tengahnya nanti saya ambil yang bunder yang bagus ya. Seperti contoh ini. Nanti akan saya tanam. Tidak satu ya, nanti ada beberapa, jadi yang pinggir berapa, yang katak tengah berapa, kemudian yang katak layu fusarium juga akan saya tanam. Nanti ada tiga uji coba ya, oke, untuk ke depan. Oke, seperti itu saja untuk sementara ini. Kita berbagi, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kawan petani porang semua dimanapun ya. Oke,
Jangan lupa subscribe, like, share, and comment ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.